Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Teknik Informatika 1 yang beranggotakan nama kelompok Bagas Nabila Rahman, Kasir Majur, Martin Manulang, Muhammad JP, Muhammad Owen yang membahas tentang keamanan nasional di wilayah perbatasan. Next. Keamanan nasional. Keamanan nasional berasal dari dua kata, yakni keamanan yang berarti bebas dari bahaya maupun ancaman, dan nasional yang berarti suatu yang bersifat kebangsaan. Keamanan nasional dapat diartikan sebagai kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kuasa ekonomi dan militer dan perjalanan diplomasi, baik dalam damai dan perang. Secara prinsip, konsep tersebut dikembangkan di Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Setiap negara wajib memiliki keamanan nasional untuk tetap berdiri. Indonesia mempunyai aturan secara terperinci tentang pertahanan keamanan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1980. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, yaitu Kasiril Majur. Maskur. Baik, selanjutnya perbatasan negara. Perbatasan negara merupakan sebuah ruang geografis yang sejak semula merupakan wilayah perebutan kekuasaan antar negara, yang terutama ditandai oleh adanya pertarungan untuk memperluas batas-batas antar negara. Dalam kacamata para ahli geografi politik, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi boundary dan frontier. Boundary digunakan karena fungsinya sebagai mengikat atau membatasi bound or limit. Negara sebagai satu unit spesial politik yang berdaulat, sedangkan frontier digunakan untuk menyebut perbatasan karena posisinya yang terletak di depan front atau di belakang hinterland dari suatu negara. Meskipun memiliki arti dan makna yang berbeda, namun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah negara. Next. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang wilayah perbatasan di Indonesia. Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah negara itu sendiri. Perbatasan Indonesia sebagian besarnya berada di lautan karena Indonesia adalah negeri maritim. Aturan dari United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982 tentang perbatasan laut Indonesia telah menetapkan tiga kategori batas laut, yaitu yang pertama zona laut teritorial. Itu zona yang berada 12 mil dari daratan dan laut sepenuhnya milik Indonesia. Yang kedua ada zona landas kontinen, yaitu mulai dari laut teritorial hingga 200 mil dari daratan. Indonesia memiliki hak milik dan negara lain harus izin untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif, itu zona lebih dari 200 mil dari daratan. Indonesia memiliki hak milik dan negara lain harus izin untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Baik, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan karena di Indonesia sendiri terdapat banyak pulau-pulau yang terdiri dari 17.504 pulau. Jika dilihat dari letak astronomisnya atau titik koordinatnya, Indonesia terletak di antara 6 lintang utara, 11 lintang selatan, dan 95 derajat bintang bujur timur dan sampai 141 derajat bujur timur. Jika kita lihat berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua, yakni Asia dan Australia, serta dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia disebutkan memiliki luas sekitar 5.193.250 km persegi. Rincian luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km persegi.
sedangkan luas lautan sekitar 3.273.810 km persegi. Di sini ada beberapa batas wilayah Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Untuk sebelah selatan berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat juga berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Baik, akan dilanjut oleh teman saya. Ancaman keamanan nasional. Terdapat beberapa ancaman terhadap keamanan nasional yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, yaitu 1. Ancaman dari luar negeri. Agresi, yaitu serangan bersenjata dari negara lain terhadap negara. Pelanggaran wilayah oleh negara lain dengan kapal atau pesawat non-komersial. 3. Spionase atau mata-mata dari negara lain yang berusaha mengetahui rahasia militer negara. 2. Ancaman dari dalam negeri. Separatisme, yaitu suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain. Terorisme, yaitu kegiatan yang menggunakan suatu kekerasan dan menimbulkan suatu teror yang dapat menimbulkan korban yang banyak dan juga menimbulkan kerusuhan. Sabotase, tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana dan tersembunyi terhadap peralatan dan aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan. Kekerasan politik, kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah untuk mencapai tujuan politik. Baik, akan dilanjutkan oleh Bagas. Strategi dalam menghadapi ancaman keamanan nasional. Salah satunya yaitu memperkuat ketahanan antar rakyat dan senantiasa hidup rukun. Yang kedua, tidak memecah belah bangsa sendiri. Yang ketiga, menjaga perdamaian, persatuan, dan kesatuan. Keempat, menjaga lingkungan daerah maupun nasional secara bersama-sama. Yang kelima, diplomasi ke negara lain. Yang keenam, menjaga ketahanan negara untuk situasi darurat seperti perang. Yang ketujuh, menjaga perbatasan dengan baik. Yang kedelapan, bekerjasama dengan negara lain dalam hal ekonomi. Sekian dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.